Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, beraya kabar periangan semua. Sampurasun. Rampes. Kembali Anda bersama saya, Muhammad Ridwan, dalam tayangan podcast Harian Umum Kabar Priangan, menyajikan berbagai macam informasi menarik yang kami himpun dari wilayah Priangan Timur dan sebelumnya telah kami muat di media cetak Harian Umum Kabar Priangan. Kemudian kami lakukan review atau tinjauan berita dan untuk kemudian kami sampaikan kembali kepada Anda dalam platform digital kami, channel YouTube Harian Umum Kabar Priangan. Kali ini saya ditemani pemimpin redaksi kami, Pak Jul Karnain Pinaldi. Selamat pagi, Pak Jul. Selamat pagi, Pak Ridwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Jul. Ini Tasikmalaya, kota Tasikmalaya, Pak Jul, ini dalam 2 hari terakhir ini memanas sepertinya terkait adanya aksi demonstrasi mahasiswa nih. Yang telah kami muat beritanya di ini Harian Umum Kabar Priangan ya, kemarin ya. Dalam 2 hari berturut itu demo mahasiswa pada pelaksanaan pelantikan dan terakhir kemarin di Mapolres Tasikmalaya ya. Iya, Pak Ridwan. Menurut Pak Jul gimana ini tinjauan berita atas peristiwa ini? Ya, Pak Ridwan. Memang hari ini kita kembali memuat ya. Kalau kemarin kita memunculkan demo mahasiswa di Gedung Dewan, sekarang kita memuat sebagai headline-nya gitu. Headline-nya di aksi demonstrasi di Mapolres. Nah, itu ternyata masih beririsan dengan kejadian yang kemarin. Jadi demo mahasiswa itu dipicu oleh aksi dugaan represif dan Brimob ya, dan Brimob Kompol Ius dan Yon ya. Dan Yon ya. Dan Yon ya. Nah, ini memang dalam 2 hari ini nama Kompol Ius itu jadi viral di media sosial ya, karena terkait dengan sikap represifnya pada saat penanganan aksi mahasiswa di beberapa waktu lalu. Kalau di medsos beberapa grup WA warga Tasik, aktivis gitu kan, Kompol Iusnya di wanted seperti itu. Nah, ini aksinya dipicu oleh ketika demo mahasiswa di DPRD. Kalau saya sih kebetulan saya juga hadir di situ, Pak Ridwan ya, memenuhi undangan. Demonya sih kalau saya lihat biasa-biasa aja gitu kan. Jadi tidak perlu pihak kepolisian menyikapi berlebihan. Cuman pasca demo itu beredar video yang menggambarkan, memperlihatkan Kompol Ius ini mendorong salah satu aktivis mahasiswi Kohati ya. Dan juga merusak alat demo ya, sound systemnya ditarik kabelnya sampai jatuh gitu. Dan juga mendorong salah seorang satu lagi. Jadi, nah dampak video yang beredar itu situasi menjadi panas, Pak Ridwan. Beredar terus di-share terus video itu, akhirnya semalam sebelumnya sempat ada pertemuan antara mahasiswa kami Korps Alumni HMI Tasik dengan Kapolres dengan Kompol Ius juga. Cuman tampaknya pertemuan permintaan maaf pada saat itu belum cukup bagi mahasiswa. Akhirnya mahasiswa melakukan demo besar-besaran ini, Pak Ridwan. Sebetulnya pada saat pelantikan masalahnya sudah selesai saat itu ya, antara polisi dengan mahasiswa tidak berkepanjangan. Artinya mahasiswa membubarkan diri, kemudian polisi juga kembali ke markas, tetapi setelah video itu rame dan memicu kembali ya. Jadi ketika itu mungkin ada mahasiswa yang bersangkutan mungkin ya, yang itu merasa ini, kemudian di-share videonya. Nah, itulah akhirnya bahkan tokoh-tokoh Tasik juga, nah itu ya, Eksponen 96 juga kan, begitu melihat video itu turun langsung Eksponen 96. Terus teman-teman kami juga kan ikut itu, termasuk juga Ajengan, Pak Ridwan, Ajengan. Ada forumnya ya, forum Ajengan ya? Forum Ajengan juga turun. Kemarin kan yang mengawal itu kan forum Ajengan ya, Pak Ridwan ya.
Seperti itu. Jadi ya yang kami sesalkan itu kalau saya sih melihatnya dari kacamata kenapa sampai harus emosi polisi terpancing gitu ketika mahasiswa. Kalau mahasiswa kan biasanya demo dorong-dorongan biasalah seperti itu Pak Ridwan ya. Ya, memang Baraya Kabar Priangan kita juga menyesalkan ya terjadinya sikap represif kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi mahasiswa tersebut. Dan tentu ini jangan sampai terulang kembali di kemudian waktu dan kita harus melakukan banyak evaluasi nih. Tapi saya kira bukan hanya kepolisian, mungkin Pak Jul dari para pendemonstrasi juga mungkin ada hal-hal yang sifatnya memancing emosi polisi. Ya. Jangan sampai itu juga terjadi dilakukan oleh para peserta aksi ya. Artinya kedua belah pihak harus melakukan evaluasi karena Kota Tasikmalaya sebagai tempat kita tinggal ini harus dijaga ya. Betul Pak Ridwan ya. Terus memang Kota Tasikmalaya juga agak unik ya Pak Ridwan. Nah itu dia masalahnya. Agak unik nih. Kita harus paham tentang kultur dan kondisi Kota Tasikmalaya. Kita pernah mengalami tragedi 96, bagaimana dulu tahun 96 Kota Tasikmalaya membara ya. Ajengan semua masyarakat santri semacam turun gitu. Bahkan kemarin juga ada warning dari para ajengan jangan sampai santri semua turun katanya gitu kan. Bagaimana kalau seperti itu terjadi karena kita ada berapa ribu pesantren dengan satu pesantren aja kan bisa ribuan santri Pak Ridwan seperti itu. Jadi Kota Tasikmalaya sebagai daerah yang memiliki keunikan dan khas ya seyogianya dipahami oleh para pejabat yang memegang amanah untuk tinggal atau memimpin di Kota Tasikmalaya ini untuk memahami kondisi jangan sampai memunculkan memicu ya peristiwa yang membangkitkan kenangan kenangan pahit lama dan juga jangan sampai nanti peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu tentu kita tidak ingin ya. Makanya kita harus paham betul gitu kondisi khas Tasikmalaya itu dengan ratusan atau bahkan kalau dulu itu kota dan kabupaten itu sampai 3.000 pesantren katanya. 3.000 pesantren dulu ya waktu kalau dipisah berapa jumlahnya kita tidak tahu. Ini yang harus kita pahami bahwa di Tasikmalaya ini ada satu jabatan non formal ya, ada jabatan informal yang dia mampu menggerakkan massa yaitu para ajengan gitu ya, para pemuka agama, para pemimpin kelompok-kelompok agama di Tasikmalaya ini memiliki kekuatan besar dan memiliki harisma yang besar di masyarakat. Ada satu komando yang bisa mereka lakukan yang dikhawatirkan seandainya itu disalurkan terhadap hal-hal yang kurang baik atau bisa mengganggu tatanan itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Kota Tasikmalaya ini rawan lah gitu ya, ada kerawanan-kerawanan. Nah, update beritanya Pak Ridwan, kayaknya dampak aksi mahasiswa kemarin yang cukup membuat kita prihatin ya. Prihatin kenapa? Karena situasi demo kemarin kan panas ya Pak Ridwan, sangat panas sehingga belasan mahasiswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya mahasiswa aja kan, petugas juga sama. Dari pihak kepolisian juga ada korban ya? Petugas juga ada korban, langsung ditarik ke dalam untuk mendapatkan perawatan. Nah, update beritanya, dampak dari aksi kemarin mahasiswa, hari ini beredar surat bahwa Kompol Yus ini ditarik ke markas ya gitu. Dialih-tugaskan. Ada pemindahan ya yang bersangkutan. Tapi itu baru beredar selebaran surat tugas itu ya, surat pemindahan tugas. Belum ada konfirmasi resmi ya belum dari ada kepastian resmi dari pihak kepolisian gitu. Tapi seandainya memang itu benar, tentu kita apresiasi sikap pimpinan kepolisian yang cepat tanggap ya. Betul. Dalam menyikapi persoalan di Kota Tasikmalaya ini, karena kita khawatir kalau misalkan ini tidak disikapi oleh pimpinan kepolisian di tingkat atas, khawatirnya ini menjadi sebuah resisten yang bisa memunculkan kembali riak dan gelombang ya, aksi ketidakpuasan dari para mahasiswa dan masyarakat. Ya betul, karena Pak Ridwan sebelum
sebelum surat itu beredar, saat ini kan mahasiswa kembali lagi sudah siap-siap di Dr. Soekarjo itu. Ya, kita lihat ya di pusat kota sudah ada kendaraan yang siap melakukan aksi susulan. Dan beredar juga informasi bahwa para mahasiswa PMI gitu ya, HMI sekarang sedang rapat juga katanya menyiapkan aksi susulan itu. Nah, kita tidak tahu ya, mudah-mudahan aja setelah beredarnya dan alih tugas ini suasana menjadi mereda. Ya, mudah-mudahan saja jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tempat tinggal kita. Tapi saya ada satu hal menjadi titik bakar, satu hal yang ingin disampaikan yang menjadi titik bakar peristiwa aksi demonstrasi atau kemarahan mahasiswa itu sebetulnya bukan antara mahasiswa dengan kepolisian. Sebetulnya kalau kita lihat kemarin itu antara mahasiswa dengan anggota DPRD yang tidak mau menandatangani fakta integritas. Sebetulnya titik bakarnya di situ ya. Betul, beredar ya. Nah, ini juga DPRD apa susahnya untuk mengkondisikan atau memberikan jawaban kepada para aksi demo bahwa DPRD siap memfasilitasi penandatanganan fakta integritas. Nah, titik bakarnya kan di situ. Harusnya DPRD juga paham betul ya keinginan masyarakat, keinginan para mahasiswa. Toh itu pun bukan sesuatu yang memberatkan, saya kira. Kalau mereka, para anggota DPRD yang dilantik tersebut memiliki itikat baik dan tidak berniat ada niat kejahatan ya selama menjabat, saya kira menjadi jalan yang mudah untuk menandatangani fakta integritas tersebut. Tidak terlalu memberatkan ya. Tidak terlalu apa salahnya Iya. Toh fakta integritas itu hanya sebuah dokumen pernyataan janji kepada diri sendiri. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti, dan karena memang kalau memang niatnya benar, sekali lagi tidak ada salahnya untuk menandatangani fakta integritas, dan pihak sekretariat mungkin atau pimpinan DPRD bisa memfasilitasi atau mengkondisikan diacarakan penandatangan fakta integritas tersebut. Dan kita lihat juga Pak Ridwan, fakta integritas yang dituntut oleh mahasiswa itu sangat tidak memberatkan. Itu sangat wajar gitu kan. Itu jadi tidak terlalu dewan itu harus begini begitu. Ya, itu hanya rambu-rambu biasa. Betul ya. Rambu-rambu normatif yang tidak harus ditakuti oleh justru aneh ketika para anggota DPRD tidak mau memberikan jawaban untuk mau menandatangani fakta integritas. Itu menjadi hal yang aneh saya kira dan mencurigakan masyarakat. Ada apa gitu. Jangan-jangan mereka berpikir, kalau ada peluang untuk tidak berbuat baik, kita embat aja. Jangan-jangan itu ke arah sana gitu ya. Jadi dampaknya akhirnya mahasiswa sama aparat yang bentrok. Iya, jadi. Nah, itu aja ya Berai Kabar Priangan terkait dengan adanya aksi demonstrasi mahasiswa antara mahasiswa dengan pihak kepolisian, kemudian juga antara mahasiswa dengan pihak DPRD. Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat selesai tuntas. Amin. Dan tidak menimbulkan kegaduhan ya di Kota Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya kembali tenang seperti biasa. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.